Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk ayat renungan kita pada malam hari ini terambil di dalam kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Bunyi firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Tentunya kita sebagai umat Nasrani tahu bahwa di zaman sekarang banyak orang yang miskin. Tetapi yang dimaksud dari firman Tuhan adalah orang yang miskin di hadapan Allah, bukanlah orang yang miskin di hadapan manusia atau para dewa, jin, sihir, dan lain sebagainya. Sebab orang yang miskin di hadapan Allah tentunya berbeda dengan orang yang miskin di hadapan manusia. Karena orang yang miskin di hadapan Allah biasanya berdoa kepada Tuhan lalu bersabar dan menunggu jawaban. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan datangkan pertolongan. Tetapi bagi orang yang miskin di hadapan manusia, itu sering berdoa minta pertolongan Tuhan, tetapi mereka tidak sabar menunggu jawaban dan buru-buru pergi mencari pertolongan manusia dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pasti sering sekali melakukan hal seperti itu, di mana ketika kita telah berdoa meminta pertolongan Tuhan, tetapi kita tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Keinginan kita yang tinggi menjatuhkan rasa sabar kita, akhirnya membuat kita selalu tidak sabar dan cepat-cepat mencari pertolongan manusia. Padahal kita sudah lebih dahulu meminta pertolongan Tuhan. Sebenarnya kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita pasti akan mau untuk menunggu pertolongan Tuhan. Tetapi kita lebih percaya kepada apa yang dapat dilihat oleh mata manusia. Walaupun Alkitab telah berfirman bahwa berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya, tetapi kita lebih percaya kepada apa yang kita lihat daripada apa yang tidak terlihat. Padahal mungkin tinggal selangkah saja Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan juga telah berharap dapat menolong kita. Tetapi karena keinginan daging kita yang terlalu tinggi menghancurkan rasa sabar kita, dan membuat kita tidak sadar sedang meminta pertolongan manusia, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menuliskan bahwa kita manusia perlu menguji segala sesuatu yang kita dapati untuk membuktikan kebenarannya. Jadi seperti firman Tuhan yang kita baca, kita tidak bisa asal percaya hanya dalam sekali baca, atau kita asal percaya karena banyak orang melakukan hal yang sama. Itu adalah kesalahan yang membuat kita sangat buta akan kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa kita sadari, kita sendiri telah membangun kepercayaan-kepercayaan yang salah. Saya sering berpikir begini, bahwa ketika saya berada dalam kesulitan dan saya meminta pertolongan Tuhan, saya ingin menguji satu hal dalam firman Tuhan, yaitu bersabar dan menunggu pertolongan Tuhan tanpa harus meminta pertolongan manusia dan para dewa, jin, atau lain sebagainya. Kita tentunya tahu bahwa untuk mengetahui sesuatu itu baik atau tidak, kita perlu mengujinya. Dan jika hal itu benar, maka untuk membuktikan apakah firman Tuhan dan janji-janji Tuhan itu benar atau tidak, kita juga perlu mengujinya terlebih dahulu, supaya kita tidak asal-asalan percaya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengenal hati manusia. Tuhan mau agar kita benar-benar percaya kepadanya dari hati dan jiwa juga roh kita. Bukan percaya kepada Tuhan dengan lidah, atau hanya sekedar membaca dan melihat sesuatu. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang bahwa orang yang miskin di hadapan Allah termasuk golongan orang-orang yang benar-benar percaya kepada janji firman Tuhan. Mereka selalu berdoa meminta pertolongan Tuhan lalu sabar dan menunggu tanpa harus pergi mencari pertolongan yang lain. Seperti pertolongan manusia, para jin, dukun, dan dewa, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di sini mengajarkan kita untuk berharap kepadanya dengan hati yang percaya dan sungguh-sungguh. Karena jika kita meminta pertolongan manusia, memang kita pasti akan mendapat pertolongannya. Tetapi apakah pertolongan itu datang dari hati yang tulus dan ikhlas atau tidak? Bahkan kita sendiri tidak tahu akan hal itu. Padahal itu bahaya sekali, bisa jadi kutukan atas hidup kita. Akan tetapi jika pertolongan itu datangnya dari Tuhan, dengan caranya mengutus orang yang tepat, yang akan memberi pertolongan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Amin.